umat yang setia, menjunjung tinggi menegakkan sunnah yang diajarkannya. Walau kita tidak ketemu secara langsung, tetapi dengan membaca cerita riwayat hidup beliau, seolah kita menjadi sahabat karena kesesuaian dan keserasian yang kita pilih dan kita kerjakan dengan apa yang beliau lakukan, yang beliau contohkan. Maka orang yang cinta dengan yang dicintai itu berada di satu tempat dan satu zaman. Jadi orang yang cinta, mencintai dan dicintai itu berada dalam satu tempat dan satu zaman. Walau kenyataannya itu berbeda. Rada bingung tau Isan. Ya, walau kenyataannya berbeda. Bojone sampean niku lho saiki turun ning omah, sampean ngaji ning kene, karena sampean cinta ke istri, pikiran sampean tetep nang bojone. Ning ndi? Ya ning omah. Ngono. Nah, urung dong ta? Ya urung dong, Pak. Yang mencintai dengan yang dicintai itu berada dalam satu tempat dan satu waktu yang sama, walaupun nyatanya berbeda. Awak dhewe iki urip Kanjeng Nabi ku wis 15 abad yang silam, tapi karena kita cinta beliau, maka senantiasa berada dalam zaman yang sama. Kalau enggak Nabi yang kita seret ke zaman kita, ya hidup kita seret ke zaman Nabi. Nah, itu namanya satu tempat, satu zaman. Nyatanya memang bisa kok. Panjenengan niku nanti budal mau digegeri bojone misalnya, ya sampai saiki seeling kan, sampai nok masjid bojone karena masjid, tapi kan tetap berada di tempat yang sama. Hati kita nggak bisa dipungkiri. Makanya nanti Rasul itu jamin siapa yang mencintaiku maka dia bersama dengan aku. Nah, enaknya jadi orang beriman itu seperti itu. Imannya memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ya, enaknya jadi orang beriman itu. Imannya itu menjadi kekuatan yang mengikat. Dia tidak loyo, tidak merasa sendiri dalam hidup ini. Ya. Karena selalu dibersamai. Oleh siapa? Oleh yang dicintai. Makanya kalau cintamu kepada Allah itu betul, insya Allah. Kamu nggak sedih, nggak susah. Kamu nggak jadi orang khawatir dan tidak menjadi orang yang ketakutan di dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Jadi insya Allah Allah akan selalu memberi yang terbaik di akhir daripada jalan hidup kita ini. Tadi itu imane temen ya. Maka orang-orang yang tidak beriman, nah, itu kemudian mereka tidak bisa menunjukkan ketaatannya. Wong mukmin itu ya gimana sholat, tandane wong iman itu sholat. Ini sholat itu tandane iman. Nera iman lah lapo kok rukuk sujud. Nah. Orang yang beriman itu yutuna zakat, dalam ngetokne zakat, bisa berbagi dengan orang lain, ya, tidak mengeksploitasi kemaratan dan kemiskinan. Konjone melarat, mumpung melarat rek disilii, dikai tambahan pengembalian, namanya riba. Ya, itu namanya menjadikan kemelaratan orang sebagai kesempatan. Ya, kita yutuna zakat itu tandanya orang beriman. Wabil akhirati yuqinun, dan dengan akhirat dia sangat yakin, yakinnya. Jadi
Tandanya orang beriman dengan akhirat itu orientasi hidupnya adalah ukhrawiyah. Fokus tujuan hidup itu adalah akhirat tadi, itu akhirnya wal akhiratu khairu kamal, dilalui dengan cara hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu namanya orientasi ukhrawi ya. Persoalannya adalah ketika iman itu kemudian lepas dari jiwa manusia dan manusia itu kemudian tenggelam dalam kegelapan kekufurannya. Nah ini problem ya. Maka kemudian Allah di dalam surah apa ini Naml ya, misalkan pada ayat yang ke-4, nanti kita lihat juga dalam surah Al-Qasas yang terakhir, kita perbandingkan bagaimana Allah itu membuat manusia itu kemudian mestinya diberi peringatan. Dengan ayat-ayatnya itu tumbuh spirit semangat untuk berbenah, memperbaiki diri. Tapi karena manusia itu sudah kehilangan cahaya imannya, hidupnya dalam kegelapan ya, maka sulit untuk menemukan walau seberkas cahaya yang kemudian mengantarkan pikiran hatinya mampu memilah dan memilih laku yang benar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lakum a'malakum fahum ya'mahun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang la tidak yu'minuna mereka beriman bil akhirati dengan akhirat. Ya tandane wong sing gak percaya nang gone kampung akhirat. Ya. Apa tanda mereka itu? Zayyana lakum a'malakum. Maka kami jadikan indah buat mereka a'malakum, perbuatan-perbuatan yang disenangi, yang digandrungi, ya tak? Dijadikan indah, ya tak? Perbuatan-perbuatan mereka yang keliru, yang salah, ya, yang zalim, yang aniaya, itu dijadikan indah, mempesona, ngesem-semke, membuat dia senantiasa tertarik untuk kesengsem. Begitu krungu suarane ngene wis gemreget kaya bocah nek biasa jaranan ngono lho ya. Ana ning ngono wis sikile wis berkecak-kecak ngono. Dijadikan indah, kami jadikan indah perbuatan mereka, buat mereka itu fahum ya'mahun. Kemudian mereka itu tenggelam dalam kelinglungan, linglung. Dia tenggelam dalam kebingungan. Jenenge wong bingung iku kan wong gak ero arah. Ya. Allah sudah ngasih rambu-rambu. Ini awakmu pengen dadi wong yang selamat donya akhirat. Ini carane awakmu nek pengen bisa menjadi orang yang senantiasa bahagia. Itu seperti ini. Ini. Tak kasih panduan, tak kasih pedoman. Maka bergembiralah kamu, berbahagialah kamu dalam mengikuti panduan pedoman yang aku berikan itu. Petunjuk-petunjuk, rambu-rambu, tanda-tanda itu. Ya. Gampangane nek sampean mlaku ning gone dalan, iku aja dadi polisi sampean niku. Malah polisi ning sampean iki ana rambu dilarang parkir di sini. Sampean iki nang kene nggone enak kok gale parkir. Padahal itu sudah disurvei. Itu sudah dianalisa oleh ahlinya. Nek nang kono mok nggon parkir, resiko terjadi kecelakaan baik pribadi ataupun orang lain itu lebih besar. Ya toh? Wis dikai rambu-rambu, dikai tondo. Nek pengen selamat aja nang kene, nang kene tak tilang sampean kok ya. Lah sampean macak dadi polisi ini. Akhirnya apa? Salah iki ndek rambu-rambu nang kene iki. Lah iki.
Allah ngasih rambu-rambu kepada kita. Allah itu lebih tahu. Kenapa? Karena Allah itu dzahiratan wa batinatan, awalu wal akhiru. Itu ada dalam pengetahuan Allah. Yang manusia saat ini gak perlu. Jangankan masa lalu orang lain, masa lalu Mbah Buyutnya, Nek Weruwo. Oh, masa lalu dirinya sendiri aja sudah terlupakan. Wingi kemari lapo, ya ora ero wisan. Emboh. Gak ero aku. Nanti kita mau berbuat apa? Perbuatan kita terjadi apa enggak? Sejauh mana kita punya spirit untuk mewujudkannya? Ya. Apakah kita hanya sebagai orang yang memimpikan suatu keadaan yang akan terjadi, kemudian kita serahkan kepada situasi itu sendiri? Allah tahu semua itu. Maka harusnya kita sami'na wa ta'na. Begitu mendengar ayat Allah dibaca, maka kemudian dijadikan sebagai panduan. Gak usah, oh sih karepe Gusti Allah kok ngene. Lah ini. Ya. Hukum-hukum yang dibuat oleh Allah itu sudah sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Tapi kenyataannya menungso iku ono sing mau arogan, rumangsa luwih pinter, luwih ngerti. Ya, timbangane Gusti Allah sing gawe uripe menungso iku dhewe. Ai innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Allah itu kemudian menjadikan al-qabihata, keburukan, kejubaan, ya tarokabu bisawati, yang tertumpuk-tumpuk dengan syahwat orang-orang yang tidak beriman tadi itu. Saking numpuk-numpuke keinginan, kerentek kemauan yang didasari hanya pragmatisme. Ya, pragmatisme itu nek enak ya saiki enak, nek gak enak ya saiki gak enak. Ora ono engko enak utawa gak enak. Sing enak itu saiki. Nah, sekarang ini mau enak ya sekarang, mau gak enak ya sekarang. Pragmatis. Sekarang ngerjain apa, sekarang dapat apa, gitu loh ya. Nah, jadi nggak ada pikiran-pikiran bahwa perbuatan kita itu sebenarnya adalah sebuah bibit-bibit yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon amal. Nah, kalau bibitnya bagus, maka dia tumbuh menjadi pohon-pohon kebaikan. Yang dari pohon kebaikan itu akan buahnya juga buah yang baik. Nah, sampean nandur eri, suket sing apa metu rining, Pak. Bibit sampean tundur padha wae, sampean nandur bibit itu enggak diketahui. Ya toh? Tapi setelah tumbuh, ya iki kok menjadi rumput yang beracun, yang ini menjadi tumbuhan yang bergizi. Nah, sing siji beracun, sing siji bergizi. Alhamdulillah. Matur nuwun. Bapaknya ngomong telo, Pak. Enggak enak kalimatnya. Kirain wong maringi kok dilokno telo. Tibake takon, iki telo napa pohong? Dijawab sukun. Nah, sukun ini kan bahasa Arab meneng. Hari aku yang meneng ya, Mang. Nah iya. Kurang enak ya apa menungso ngene iki ya. Mari subuh lungguh-lungguh ngrungokno ngaji. Ya wis ana sing layani ya. Teko dewe-dewe. Yo ana sing nekakne Gusti Allah. Sing gerakne kemang goreng bengi-bengi ngene iki lho sapa? Nekak Gusti Allah. Melawat dewe iki ya tersenyum dan bahagialah. Ngaji mulai mau kok merengut. Sampai aku wedi ngingeti wajah jenengan. Mesem ya. Nek wayahe nangis yo nangiso ya. Tapi nek wae guyu ayo guyu. Nangis nek di kesunyian malam fawadat aina nangis. Nek bareng kancane ojo nangis, malah golekno bojo maneh sampe dikira pengen rapi. Keburukan-keburukan yang sudah yatarokabu, yang sudah bertumpuk-tumpuk, ya, ini menjawab teori postmodernisme.
Jadi kalau keburukan itu kemudian diviralkan, nah diviralkan itu ditumpuki, tumpuan keburukan itu kemudian akan dipandangnya sebagai keindahan. Makanya perbuatan jahat itu kalau sekali, 2 kali, 3 kali kerjakan itu masih mengandung rasa resah di jiwa. Tapi kalau sudah terbiasa, justru ketika nggak ngerjakan itu dia akan resah. Mulane ana maling terus nyebut iki pekerjaanku, terus gak maling, iku mesti risau. Ya. Ya. Ana wong biasa ngelekno wong, mbok jubuin tretan. Senengane iku mencari jeleknya orang. Loh, itu kalau sudah jadi kebiasaannya, lalu dia tidak mencari jeleknya, tidak bisa mengemukakan jeleknya orang, itu resah hatinya. Itulah zayyana, dijadikan indah keburukan yang sudah dikerjakan itu. Kenapa? Karena sudah bertumpuk-tumpuk sehingga kebaikannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Yang bisa untuk dilihat hanya yang buruk-buruk saja. Ya, tangi turu mangan sopo, arep turu mangan sopo. Kenapa? Karena sudah terbiasa mangan sopo. Makanya disitulah mindset manusia, pikiran manusia itulah yang akan menjelma menjadi realitanya. Jika pikiran manusia itu positif, pikiran manusia itu husnuzon, diisi dengan kebaikan, maka sikap laku, tutur kata, tindakan, perbuatannya pun akan baik. Tapi sebaliknya, kalau yang hidup di dalam jiwa tadi mindsetnya itu adalah negative thinking, ya, kerangka berpikirnya itu buruk, maka yang akan menjelma pada diri orang itu ya keburukan. Mulai dari orang Jawa itu nek apik gak kaya apike menungso, nek elek gak kaya eleke menungso. Oleh karena itu disinilah pentingnya menjaga iman tadi itu. Ya. Hatta ra'auha kasanatan, sehingga dia melihat setiap keburukan yang ia kerjakan sebagai kebaikan. Fahum ya'magun, maka kemudian dia mengalami kebingungan karena nggak ngerti endi apik endi elek. Yatakhayyaruna fiha, kemudian dia mengalami kebingungan di dalam perbuatan yang ia lakukan, liqabhiha, karena buruknya perbuatan itu di hadapan Allah, tetapi di hadapan dirinya dipandang baik. Menungso iku nuraninya tetap akan memahami dan mengerti tentang kebaikan dan kebenaran. Pikirannya menungso sing waras, akal manusia yang sehat, itu pasti cinta dan rindu dengan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan perilaku yang dikerjakan oleh orang, sepandai-pandainya ia mengelabui pikiran hatinya, tetap aja dia tahu bahwa di situ ada unsur ketidakbaikan, ada unsur keburukan. Nah, yang buruk ini akan meresahkan hatinya. Tetapi karena sudah kebiasaan, lalu dia tidak bisa terlepas dari keburukan itu. Makanya dipandanglah yang buruk sebagai yang baik, walau menekan hati nuraninya. Pemane wong Indonesia yang memang dasar hidupnya adalah ponco silo, itu ponco ndriyo, ponco silo. Nah, silo itu silo Baban, Pace itu Karangharjo, itu kan silo kecamatan. Pancasila kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai yang paling mendalam. Ya. Jadi ini orang Indonesia itu tidak berketuhanan yang Maha Esa. Itu perlu diluruskan cara pandang hidupnya itu. Ya. Walau negara tidak berdasar agama, negara juga tidak sekuler, tetapi agama dijamin untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama berdasar ketuhanan yang Maha Esa itu.
Hati-hati perbuatan elek nek dilakoni berulang-ulang banjur dianggap apik. Budaya hasil cipta karya manusia dilakoni berulang-ulang dianggap apik, lalu dianggap itu agama. Itu juga hati-hati. Nah, ya, aku ndek guru alumni Lirboyo, awamafillahu, nulis buku sederhana namanya Bulutot. Bulutot itu salah kaprah. Barang keliru nek dibenahi malah sing benahi dadi salah. Iki pikiran, ini pemahaman, ini teksnya, ini konteksnya, ini nilai yang ada di dalam teks dan konteks itu. Loh, dijelentrehake, malah sing jelentrehake iki salah. Ya, itu berarti gulutot, salah kaprah. Nah itu ya, wong Jawa ngalan salah kaprah. Barang keliru dibenahi malah yang benahi jadi salah. Nah, ketika kita itu menjadi orang yang beriman, tentu tidak boleh kemudian membiasakan yang buruk, ya. Karena kalau itu dibiasakan dianggap baik, akibatnya su'ul adzabi, mereka akan dapat seburuk-buruknya azab, dan di akhirat mereka akan jadi orang yang amat sangat merugi. Nah, ternyata pikiran-pikiran kita inilah yang bisa memainkan peran dalam hidup kita. Apakah kita senang dengan kebaikan hakiki yang meskipun itu tidak menyenangkan secara emosi kita. Ini omongan apa ini? Hakiki emosi. Nyatanya nyoto, Pak. Ayat Allah itu boleh jadi kamu membenci, tidak senang, tertekan dengan suatu kondisi yang Allah di dalam kondisi itu ciptakan kebaikan buat kamu. Loh, artinya kan real. Ada kebaikan yang substantif, kebaikan yang betul-betul itu baik, miturut Gusti Allah, dinakno menungso, mergane menungsane iku biasa mengerjakan keburukan, dan keburukannya sudah dianggap sebagai kebaikan. Begitu diberikan yang baik ini, yang benar-benar baik, terjadilah tekanan batin untuk mengerjakannya. Aku iki gak enak nek gak melok sampean ngono ki. Apa jane aku yo ero iku gak bener. Lah yo. Aku yo ero jane iku gak apik, tapi aku gak enak. Nah, coba. Ini kan masih terjadi dalam hidup kita. Itulah perjuangan berat jiwa kita. Tapi kalau kemudian kita menganggap yang buruk, yang keliru itu sebagai hal yang baik dan benar, maka jiwa kita ini akan yakmagun, terombang-ambing. Mula ayo kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana ngono. Harus ada prinsip yang tegas. Tegasnya itu ya kemudian muncul lana a'maluna walakum a'malukum. Nek padha-padha imane, padha-padha wong Indonesiane, padha-padha Islame, ya perbuatanmu, perbuatanku, ayo dihormati, dihargai. Maka dakwah yang kita lakukan itu dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang membebaskan, dakwah yang kemudian memberdayakan dan memajukan. Bukan menjadi belenggu bagi yang kita dakwai. Orang salah disalahkan akan membela kesalahannya dengan ragam logika dan rasionalisasi. Ora perlu sandingkan dengan yang lain yang nanti manfaatnya akan bisa dirasakan. Bisa akeh aspek agama yang tidak tersentuh oleh kita. Kita rebutan gara-gara angkat tangannya sakmene apa sakmene, gara-gara kunute ngangkat tangan apa ora, gara-gara kunut gak kunut. Ribet ruwet mulai zaman dahulu yang itu sebenarnya tanawuk ragam. Padahal ayatnya Gusti Allah itu, tahukah kamu siapa penusa agama itu? Dia yang tidak memperhatikan anak-anak yatim, dia yang tidak memacu kesejahteraan bagi orang-orang miskin. Loh, ngono kadang kala sing ngene iki ku
Sing gare rukun niku lek sampean nek ana wong gak duwe sampean kei kan. Akhirnya sing gak duwe padha ndonga. Doa orang-orang melarat itu adalah bagian keindahan hidup ini. Sedekahe wong sugih nang ngono gak duwe keindahan. Jenengan ngaji mulai mau. Aku sing ngotot, jenengan sing komat kamit. Iku nek gak ana sing sedekah paek. Ini ya paek. Ya toh? Loh indahnya itu karena ada ini. Lalu kita doa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi saudaraku yang bisa memberi ini. Ya Allah, berkahkan rezeki yang masih tersisa padanya. Indah. Sing gak duwe ndongakno sing sugih tambah mblegedu tapi terus dibagi terus nang ngene sing gak duwe. Enak enggak ngono kuwi? Enak ndi sing ngekeki karo sing dikeki? Waduh, iki wis rada-rada waduh. Rada maju timbangane sing iya enak sing dikeki, Pak. Kayak cerita, enak nanti sing digendong karo sing gendong. Nggih enak sing digendong, ya dadi sing lumpuh awakmu. Nah kok milih sing lumpuh. Berarti akalnya kurang sehat. Nah, disinilah Bapak Ibu dan sekalian, kita diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah. Bisakah kita mengubah orientasi yang hanya saat ini menjadi orientasi yang akan datang? Supaya tidak menjadi orang yang terancam. Nah, itulah sebenarnya Al-Quran, ayat-ayat Allah yang diturunkan, yang diberikan untuk kita dari sisi Allah yang maha bijak dan maha tahu. Nah, maka di dalam surah Qasas ujung ini Allah ceritakan bahwa ini iso awakmu itu kul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ini ketemu apa ae kudu iso menyatakan, menegaskan pada dirimu, Rabbi pangeranku, Gusti Allahku, ya. Iku luwih ngerti terhadap siapapun yang menjalani hidup dengan petunjuk dan siapapun yang menjalani hidup dengan kesesatan. Kalau tadi saya bilang bahwa kita tidak menstigma terhadap sesuatu yang berbeda sehingga rumusnya menjadi lana amaluna walakum amalukum. Kalau agamanya beda ya lakum dinukum waliyadin. Tidak perlu kita intervensi pada agama orang lain, apalagi akulturasi, terjadi pembauran, ya. Tidak perlu. Kenapa? Setiap daripada agama punya prinsip dasar yang menjadi tatanan yang tidak bisa untuk digabung-gabung. Nah, prinsip dasar itulah yang kemudian dihormati, diletakkan pada posisi yang semestinya. Maka yang berbeda itu menjadi indah. Sing melarat alhamdulillah isih ana sing sugih. Sing sugih alhamdulillah isih ana sing gak duwe, ngono lho. Wong kabeh sugih, sapa sing ape sedekah? Wong semua enggak butuh disedekahi. Semua sudah memanggul hartanya untuk disedekahkan, tapi tidak ada satupun orang yang mau menerima sedekah itu. Apa mungkin terjadi? Sangat mungkin. Yang nggak pernah membuat percontohan baldatun thayyibatun warabun ghafur kok. Lalu apa yang bisa membangun kebersamaan jikalau kondisi sudah seperti itu? Wabe pada sugiye. Apa yang bisa membangun kebersamaan? Yang bisa membangun kebersamaan mereka ada keyakinan mereka. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk di suatu tempat yang kemudian mendapatkan untean kata selamat kalian telah masuk di tempat ini. Itulah, ya, surga yang dijanjikan bagi orang yang beriman. Katakan, jika Quran itu, ayat-ayat itu sudah dibacakan, kemudian mereka ada yang menerima, ada yang menolak, kamu nggak usah sewot, kamu nggak usah geting, apa ya, nggak usah uring-uringan, ya. Karena Allah tahu sapa sing pantes oleh hidayah lan sapa sing pantes dadi yang kesasar tadi itu. Tapi sekali lagi,
bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kita di dalam membaca, memahami ayat-ayat Allah itu sebenarnya ada untuk menampilkan diri kita sebagai orang pemanggul rahmat Allah. Jadi kita itu diberi Al-Quran, diberi ayat-ayat Allah itu supaya kita bisa mengemban amanah untuk menjunjung tinggi, menegakkan konsep dasar rahmatan lil alamin. Awake dhewe dadi rahmate koncone, rahmate keluarga. Alhamdulillah aku kok ndek bojo sampean, Pak. Jarine sing wedok. Sing lanang ya ngono, alhamdulillah aku ndek bojo sampean, Dik. Alhamdulillah jari anake aku ndek bapak sampean, Pak. Gitu. Itu jenenge rahmah. Kehadirannya bisa dijadikan sebagai sumber welas asih di dalam kehidupan itu. Iku ndone keluarga, nang tangga ya ngono, nang kanca ya ngono. Alhamdulillah aku seneng ndek kanca sampean iki. Nek ana apa-apa iki aku iso bersandar. Aku takon. Ya. Tidak hanya takon. Nek butuh apa ku sampean gampangan. Ya. Butuh duit, ono ya wis gampang metu. Soalnya duwe. Nek pancen sampean niku kancawan kok nang nggone wong sing medhit, ya nasib. Nasibe sampean kok ndek kanca medhit. Tapi biasane wong ku nek kancan medhit, biasane dhek ya medhit. Loh, coba. Bapak iku nek loman nang ibu, ibu ya loman nang bapak. Nggih Bu nggih? Jajal bapak oleh apa wae diparing ke ibu. Nanti ibu kan butuh apa, Pak? Ngono. Teh, kopi, susu, jahe. Nah, itu ditawakno. Tapi sampean oleh apa-apa dicekel dhewe. Jare sing wedok. Ah, tawakno apa gak ono apa-apa ning omah. Ning dapur gak ono apa-apa, dapurmu tok. Mek uyah. Lah iya, mau dapurmu tok bolak-balik ketok. Ayo ora ono apa-apane. Iki mau. Wes kok gelader nanti aku. Yang jelas memang kita itu diberi ayat Allah supaya kita bisa menjadi rahmah di mana saja. Nah, kalau sudah bisa jadi rahmah, maka kita diharapkan mampu menjadi zahiron, menjadi pemenang di dalam kontestasi, di dalam hegemoni dengan orang-orang yang kafir itu. Mula uripe wong mukmin niku mestine tidak gampang mengeluh. Tahun 2023 ini tahun krisis global. Krisis pangan, krisis energi, pokoknya krisis-krisis ini sekarang dibahas, diviralkan. Bahkan kemarin itu ada krisis moral. Anak-anak kita itu, anak-anak kita sendiri juga krisis moral. Morat marit tata pikirnya itu, ya toh? Sampai perilaku yang buruk dianggap baik tadi itu. Nah, situasi yang seperti itu kita hanyut. Enggak, sorry lah ya. Orang beriman itu enggak bisa hanyut dengan hanya begitu. Enggak, kenapa? Kita punya prinsip jika hadir kita sebagai rahmah, maka kita akan pemenang dalam hegemoni sosial kita. Dalam percaturan tarik-menarik, ya. Makanya orang mukmin itu menjadi pioner perubahan di mana ia berada. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Monggo benar. Maksudnya ben aku ya iso minum. Oh iyalah. Ya kok dianggurno kok. Iya. Mas syutingnya di adep nang gone pembawa acara. Oke, demikian tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin masih ada yang ini, tolong pada ibu-ibu ada yang bertanya, Bu. Monggo, Bu. Lah kok ada mayem, Bang. Coba siapa yang mau bertanya untuk sebelah kanan, tengah, sebelah kiri. Pak Edi, Pak Aziz. Mari Pak Edi, monggo duluan. Ustadz tadi disinggung masalah orientasi akhirat tadi. Nah ini kira-kira
dalam surat Al-Qasas itu ya disebutkan wabtaqi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah kebahagiaan itu di kampung akhirat. Tetapi kamu jangan lupakan urusanmu dalam urusan dunia. Nah, kira-kira jangan kamu lupakan urusan dunia ini sampai di mana, Ustaz? Kira-kira, Mas. Sekian suratnya. Ya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ya, itu dibaca di awalnya. Itu semua didahului dengan proses berpikir, bertafakur. Jadi mulai dari bagaimana kisah daripada Musa memiliki umat namanya Qarun, gitu. Kemudian punya umat namanya Fir'aun, kemudian punya umat namanya Haman. Ini sebuah ilustrasi yang luar biasa. Qarun itu hartawan, miliarder, gitu. Triliuner. Nek miliarder sak cilik mana? Triliuner. Ya. Ya. Bahkan sampai kunci gudangnya aja kalau dipikul segolongan orang yang perkasa pun masih nggak kuat saking sugihnya. Sementara Fir'aun diktatornya luar biasa sampai mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan Haman itu pinternya luar biasa. Tapi semuanya itu melampaui batasan. Karena dia lupa bahwa ada namanya kampung akhirat. Dan itu kampung yang sebenarnya. Dunia ini hanya bermain peran. Harusnya ditundukkan pada skenario yang dibikin oleh Tuhan. Nah, di ayat itu pun didahului dengan bagaimana kamu itu bisa untuk mencari karunia Allah, tetapi kemudian jiwamu bisa bersyukur. Ketika mendapat karunia Allah itu, kemudian jiwamu itu menjadi bersyukur, bukan kufur. Di ayat itu juga diberikan penceritaan nomina alam. Ada siang, ada malam. Kenapa siang terang, malam itu kemudian gelap, dan seterusnya. Baru kemudian Allah itu memberikan satu prinsip dasar, carilah dari apa yang Allah datangkan buatmu kampung akhirat dan jangan lupakan nasib duniamu. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya bahwa menurut realita, faktanya, manusia itu yang paling dekat urusannya adalah dunia. Paling dekat urusannya itu disebut dunia. Nah, orang itu karena sibuk dengan yang dekat, biasanya lupa dengan yang jauh, lupa dengan yang akhir, kan begitu. Maka kemudian Allah balik, orientasi hidupmu jangan dunia, tapi harus akhir. Padha karo sampean lari maraton ngono ki lho. Aja didelok awale, aja didelok tengahe, tapi delok akhire. Siapa pemenang yang sebenarnya? Dia yang bisa mengakhiri tepat waktu. Mula awakmu ning donya iku lagi kesengsem tadi itu dengan perilaku-perilakumu itu, kesengsem dengan apa yang ada di dunia ini, ingat bahwa itu semua akan kau tinggalkan. Maka ambillah yang bisa kau bawa pulang ke kampung akhiratmu. Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bi au waladin salihin yad'ulah. Itu kenapa kita diingatkan, hendaklah kamu mencari akhirat tetapi tidak mengabaikan bagian duniamu. Nek awakmu dibagi melarat ya ojo macak sugih ning donya iki. Nek dibagi sugih ojo macak gak duwe. Ya kewalik-walik engko kuwi, ya. Di mana ketenangan dan kebahagiaanmu? Kamu lupa. Perankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu dengan tepat. Ngono mawon nggih? Iya. Nek gak jelas kok jelas mana? Ya, kok ngomong manis. Ayo Pak Des, monggo.
Lah iyalah ngundung takon nang. Oh, kereng, Pak. Lah iya wong Moderatornya kereng. wis ngacung kok sik takon. Ayo, Ya monggo. Cepet iki. Terima kasih Ustadz, moderator yang galak. Berkaitan dengan peduli fakir miskin. Kisah dalam kehidupan Ustadz. Ada orang keperluan datang mau pinjam uang. Bagaimana kalau saya sedekahi saja sekian, tidak usah pinjam. Tapi dijawab, saya pinjam saja Pak, tidak usah disedekahi. Akhirnya ya sudah dipinjami. Dalam perjalanannya semua begitu. Akhirnya tidak ada yang kembali, tabungan habis. Ini langkah apa yang paling baik Ustaz? Ya. Oke, terima kasih. Langkahnya wa anta sadaqu khairul lakum. Kalau niat awal Anda sudah bersedekah, walaupun dia menolak, mestinya dihitung niat sedekahnya tadi berapa, niat pinjamnya berapa. Nah, gitu ya, dihitung. Itu pertama. Nah, setelah dihitung ternyata yang utang pun tidak bisa terbayar. Apa yang bisa kau lakukan? Wa anta sadaqu khairul lakum. Jika kau niatkan sedekah kepadanya, maka itu lebih baik daripada kau tetap menghutangkan padanya. Oh, gede Pak, oke. Iya. Sebanyak yang kau sedekahkan, masih banyak yang sudah kau nikmati dan masih ada di genggaman tangan. Kenapa yang kaya berjiwa kere? Kok gak enak? Ya, yang kaya berjiwa melarat. Kamu sudah diberi kekayaan oleh Allah, bahkan itu menjadi investasimu secara tidak langsung. Padha karo wong nandur tanaman di sawah, tahu-tahu dimakan. Ya, wes lah, itu serahkan. Jangan direnungi kemudian dingenesi. Wes nandur tangulan, aku kan enak Pak sampai nggak ngelakoni. Iya, pancene berat. Siapa sih yang nggak berat itu? Ya toh? Saya pernah ngalami. Abot pancene. Ya toh? Wong duwe oleh utang. Diutang. Terus dikemplang. Wis utang diutang kemplang. Kan sakitnya itu. Tapi ketika kita bicara, ternyata kita bisa untuk menyelesaikan utang kita. Dan kemudian kita pun masih bisa bertahan hidup. Mahal mana sekian juta yang terambil oleh saudaramu dengan kehidupan dan sarana fasilitas yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Coba vaksin kama aksana wa ilaika. Baliklah pikiranmu, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Insya Allah. Nek jari wong Jawa, rezeki gak kemana-mana. Jika itu rezeki kamu, pasti akan Allah kirimkan lagi. Entah melalui dia atau melalui orang lain. Dan alhamdulillah Pak, betul ternyata itu. Ada teman saya, Pak, saya ini sudah perjanjian, kalau tanah ini laku semua kaplingannya, saya dapat 2 bagian kapling. Nah kok kedua-duanya didol juga sama teman saya itu. Ini kan namanya jangan. Si. Ojo nilai elek si. Ojo Gusti Allah lagi main peta umpet dengan kita. Kita pernah mengkufuri nikmat Allah. Ditebus karo iku. Kamu diberi rezeki gampang, ini gampang. Tapi ibadahmu nang Gusti Allah kurang. Iki carane Gusti Allah njukuk ngene iki. Ayo istighfar sing akeh. Mohon ampun pada Allah. Wong ngerti jak salat. Salat kan nomor 2, Gus. Nomor 1 kan syahadat. Ngono, anggere tak jak salat iki jawabane ngono. Padahal wong agama iku, alumni Usuluddin. Rezeki gampang dia. Beli rumah dibongkar 5 juta, jual 25 juta.
Ngeliat duit tahun 93, gampang ngerai-ram dia. Warang dibujuki karo koncone. Wah, aku dibujuki. Nah, Gusti Allah sering mak bujuki pisan. Ayo istighfar. Begitu istighfar dia gini, wis ngene Gus, engko sampean sing donga ya. Lho aja digadekno dongaku durung karo mandi. Wah, aku mulai biyen donga dadi wong sugih gak sugih-sugih kok. Kok malah mau ndongakno awakmu. Wis aja. Iki barang sing gak bener iki. Mintalah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh tawadhu. Jangan ngandalkan doa temanmu. Berarti ini temanmu barengi. Nah, iku lumrah. Ya, wis ngono ya. Bismillah. Tapi sama aja ngarep-ngarep. Alhamdulillah, Pak. 2 kapling itu ketika bulan kedua dia tahu orangnya lewat, mau nyapa. Cerita ke saya. Gus, aku mau ketemu wongi dengerin gelem nyopo. Lah wis apik toh. Orang itu kalau sudah mau nyapa, berarti sudah mulai ada keterbukaan. Wis diterusne ae sampean istighfar sing akeh njaluk sepura Gusti Allah. Ya toh? Dan kelilipmu iku ilang. Alhamdulillah. Bulan ketiga datang memberikan kepastian. Orangnya itu goleki dhewe. Dan akhirnya di kantor itu uang berapa pada waktu 6 juta ya. Gajinya aku mau 1.000 1 bulan itu. Dia bawa uang 6 juta ke kantor itu. Yang namanya teman saya itu gregelian. Biasanya kalau mau duit 1.000 ya. Ini 6 juta. Ini duit ngitungnya piye iki? Akhirnya bos kowe tak 500 ya. Alhamdulillah. Iki duduk ganti rugine ndonga lho ya. Iki sing ndonga awakmu dhewe. Subhanallah. Uang 500 itu ternyata oleh Allah bukan untuk saya. Uang itu ternyata untuk keluarga saya yang di Lamongan. Keluarga saya itu jual tanah Tegalan, dicarikan orang nggak mau yang membeli, saya datang ke sana. Dia butuh uang 1 juta pada waktu itu. Saya bilang, aku duit 500 teko koncoku. Nek jenengan butuh monggo. Alhamdulillah. Sampai hari ini uang 500 itu dari tanah jadi tanah tetap di sana. Hasilnya saya juga nggak pernah menikmati. Karena itu ya silakan dinikmati oleh keluarga yang ada di sana. Awak dhewe iku sudah diberi cukup oleh Allah itu. Sehat ngene iki alhamdulillah. Terus suguhane ngene iki. Ora usah ngetokno duit. Wis teko, sampean pilih sing putih ana. Sing ya ta. Lho ngene iki sampean iso tetep ngitung utange kancane sampean. Berarti sampean itu belum bisa wa anta sodaku. Sedekahkan aja. Ya Allah, aku bebaskan saudara. Apa mana saudara kita? Saya hari ini juga ada Pak meninggal sekian puluh juta. Kita undang ahli warisnya. Ahli warisnya bilang iya. Iya ini sampai 6 bulan juga nggak ada iya apanya gitu. Tapi aku ridho untuk begitu. Ya Allah, ya sudahlah. Kalau ini jalanmu untuk mengambil sebagian rezeki dariku, bebaskan dia dari utang ini. Walaupun apa? Ahli warisnya punya, mobil punya, Pak. Ya kan? Tapi aku kan tidak ngerti, Pak. Loh, kita ngerteno sampean iki lho dokumen tanda tangani. Tapi nggak ngerti dia, nggak ngerti untuk menyelesaikan. Rela kawan kita tetap dikurung ketika di alam barzah ditandai iki masuk sugi utangnya akeh. Jadi wong sing sugih-sugih diutang gak dibebasno karo sing pemilih. Iku ana tandane, Pak. Ya, itu biasanya ngajine ngono hadis ngono ya. Nah, maksud saya wa anta sadaqu khairul. Nek iso, Pak, ojo dipikir gare loro. Loro ati maksudnya, loro fisik, ya toh. Sedekahkan sebelum ajal datang. Insya Allah itu akan lebih baik bagimu daripada kau tetap menggenggam dan merasa itu menjadi hakmu. Wis inna lillahi wa inna ilaihi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dicoba ngono. Awak dhewe tambah tuwa, kudu iso tambah legowo. Ya. Nek urip iki memang ana sing ngekeki. Ya, ana sing ngekeki, tur ana sing narik ngono lho ya. Nah, nek mbiyen ora iso ngekeki, digunakan itu aja. Mungkin dulu ada harta yang milik orang terikut ke kita. Kayak ngono wis. Mungkin biyen niku ana donyane wong ketut awake dhewe. Mula Gusti Allah ki nyelametno awake dhewe dengan cara ada tamu datang
pinjam, tapi sebenarnya dia ada memungut hak orang yang ada di harta kita. Insya Allah, kalau itu pikiran gitu, hidup menjadi lega. Wis ngono nggih. Ayatnya wa anta sadaqu khairul lakum. Sikap disedekahkan baik. Dene abot yakini di dalam hal yang berat kau terima, Allah berikan yang lebih baik. Sudah cukup waktunya, sudah habis. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la